Keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Sumatera Barat menjadi salah satu tonggak sejarah kepolisian di Sumatera. Peranan kepolisian di Sumatera kala itu di bawah Sumatera Tengah tumbuh dan berkembang dari tradisi juang dan semangat nasionalisme masyarakat Minangkabau. Terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia di Sumatera Barat merupakan hasil rapat rahasia Raden Sulaiman Kaharudin Datuk Rangkayo Basa, Sulaiman Effendi, dan Ahmadin Datuk Berbangso. Keempat mantan perwira polisi Jepang itu berhasil menyusun kelembagaan serta struktur Polri di Sumatera Barat. Kesepakatan menghasilkan bahwa seluruh aktivitas kepolisian dipusatkan di Kop Intel Fund Inti atau yang dikenal saat ini sebagai Polresta Padang. Perjalanan panjang Polri di Sumatera Barat akhirnya berubah nama menjadi Polda yang berlokasi di Nipah, kala itu masih bernama Kantor Komisariat. Dan pada tahun 1978, dikarenakan penambahan tingkat penduduk yang akan mempengaruhi terhadap situasi Kamtipmas, maka Polri harus memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga diperlukan kantor yang lebih layak. Dan akhirnya kantor Mapolda pindah ke Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang. Pada tanggal 30 September tahun 2009, Sumatera Barat dilanda gempa yang mengakibatkan runtuh dan rusaknya sejumlah bangunan. Hal ini menimbulkan duka yang mendalam bagi masyarakat. 200.000 lebih rumah masyarakat, perkantoran dan fasilitas lainnya, porak-poranda dan bahkan korban mencapai 1.117 orang. Duka ini juga dirasakan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Hal ini sebagian bangunan Mapolda turut runtuh, namun Polri harus tetap berkomitmen memberikan pelayanan masyarakat dan menjadi tonggak utama masyarakat dalam menghadirkan rasa aman. Kepolisian Daerah Sumatera Barat kala itu harus bekerja terpisah dikarenakan Mako Polda yang runtuh akibat gempa bumi. Hal ini mengakibatkan kantor layanan Mapolda Sumbar terbagi menjadi 5 lokasi. Dan akhirnya dilakukan upaya pembenahan kembali Mako Polda Sumatera Barat. Anggaran rehabilitasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam di tahun 2011 diturunkan. Markas yang dulu hancur akibat gempa bumi akhirnya kembali berdiri kokoh pada tahun 2016. Dengan telah terselesaikan kembali markas Polda Sumbar, satuan kerja yang selama ini bekerja terpisah bersatu kembali dalam satu atap Mapolda Sumbar yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang. Provinsi Sumatera Barat dikenal sebagai provinsi yang memiliki wilayah pesisir pantai yang cukup luas, serta berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Dan sebagai daerah rawan bencana yang memiliki potensi bencana sangat kompleks, menjadi alasan yang terpenting terkait kenaikan tipe Polda Sumatera Barat. Dengan pertimbangan tersebut, Gubernur Sumatera Barat kala itu, Profesor Dr. Haji Irwan Prayitno MSc, membuat surat kepada Kapolri perihal dukungan dan permohonan peningkatan tipologi Polda Sumbar dari tipe B menjadi tipe A. Gayung pun bersambut. Ternyata usulan kenaikan status diterima positif oleh Kapolri kala itu, Jenderal Polisi Dr. Andus Tito Karnavian MA PhD. Berdasarkan surat Menpan RB, Kapolri mengeluarkan keputusan Kapolri tanggal 20 Maret tahun 2017 tentang peningkatan tipe Polda Sumbar dari tipe B menjadi tipe A. Kabar bahagia ini ditindaklanjuti dengan upacara peresmian. Bertindak sebagai inspektur upacara kala itu, Kapolri Jenderal Dr. Andus Muhammad Tito Karnavian serta Gubernur dan Kapolda Sumbar kala itu dan jajaran Forkopimda Provinsi Sumatera Barat. Di bawah pimpinan Irjen Pol Suharyono, Polda Sumbar terus berkomitmen menghadirkan rasa aman dan sejuk di ranah Minang. Sejumlah inovasi dan kebijakan telah dilakukan oleh Jenderal Bintang 2 ini diantaranya. Beliau merangkul seluruh pihak baik dari unsur Forkopimda maupun unsur TNI untuk menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif di ranah Minang bersama Kodam 1 Bukit Barisan, Korem 032 Wirabraja, Lantamal 2 Padang, Lanut Sultan Syahrir dan Pemprov Sumatera Barat sukses mengamankan sejumlah agenda nasional di Provinsi Sumatera Barat diantaranya Latsitarda Nusantara dan Penas Tani. Dengan berbagai macam pengalaman dan ilmu yang diperoleh baik dari dalam maupun luar negeri, Irjen Pol Suharyono sangat intens dalam melaksanakan pengamanan kegiatan VVIP maupun VIP di wilayah Sumatera Barat. Mulai dari kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia,
kunjungan kerja Wakil Presiden RI, kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri, kunjungan kerja Menpan RB, kunjungan kerja Menteri BUMN, kunjungan kerja Menteri Pertahanan, kunjungan kerja Menteri ATR BPN, dan kunjungan kerja Menko Polhukam. Jenderal Bintang 2 ini juga membangun sarana memperkuat komunikasi kepolisian dengan masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban melalui program Quick Wins presisi yang bernama Jumat Curhat. Beliau senantiasa menyambangi masjid-masjid dan melaksanakan sholat Jumat bersama masyarakat yang ada di wilayah Sumatera Barat, serta memberikan pesan Kamtibmas, berdialog, dan mendengarkan keluhan masyarakat kepada Polri terkait pemeliharaan Kamtibmas. Irjen Pol Suharyono juga merangkul seluruh pihak untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang sejuk di ranah Minang, salah satunya dengan upaya pendekatan dan berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat melalui program Police Coast to Campus. Beliau senantiasa menyambangi kampus-kampus, sharing knowledge, serta menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada mahasiswa perguruan tinggi di Sumatera Barat, di antaranya Universitas Andalas, Universitas Eka Sakti, Universitas Negeri Padang, STKIP PGRI Padang, Universitas Bung Hatta, Universitas Dharma Andalas, Universitas Baitur Rahmah, dan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Lulusan Akpol tahun 1992 ini juga berkomitmen menciptakan suasana yang sejuk, aman dan kondusif di ranah Minang tanpa membedakan golongan dan pihak tertentu, dengan memberikan himbauan kepada masyarakat pada seluruh perayaan Hari Raya Keagamaan. Irjen Pol Suharyono juga berkolaborasi dan merangkul insan pers sebagai media untuk menyuarakan himbauan Kamtibmas dan informasi kepolisian. Irjen Pol Suharyono juga menginstruksikan kepada seluruh personil Polda Sumbar untuk kerap aktif terlibat dalam sejumlah kegiatan sosial. Beliau juga melakukan pengiriman bantuan bagi korban gempa di Cianjur, aktif dalam kegiatan donor darah, turun langsung dalam penanganan dan evakuasi masyarakat korban bencana alam yang melanda Sumatera Barat, baik itu erupsi Marapi, banjir bandang, dan banjir lahar dingin, dengan memerintahkan langsung kepada seluruh jajaran untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Polda Sumbar juga berperan dalam pengamanan tatkala kunjungan Ibu Ketua Umum Bayangkari dan Ketua Umum Dharma Pertiwi meninjau serta menyerahkan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang terkena dampak bencana. Irjen Pol Suharyono juga turut mendampingi kunjungan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo bersama Ibu Negara dan rombongan Oase Kabinet Indonesia Maju dalam meninjau wilayah Sumatera Barat yang terkena dampak banjir bandang dan galodo di Sumatera Barat. Dirgahayu Polri yang ke-78, Polri presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas.